Yang ketiga, urusan politik ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap, yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa. Akhir pekan ini ada berita yang bagus banget. Khusus buat Anda yang merindukan sosok pengganti dari Pak Jokowi kelak. Jadi begini ceritanya. Tarik nafas dulu ya. Sabtu siang 21 Mei kemarin, Presiden Joko Widodo menemui relawan pro Jokowi atau yang biasa disebut Projo yang tengah menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas di kawasan Borobudur di lokasi Balkondes ya, di Ngargogondo, dan itu adanya di daerah Magelang di seputaran Candi Borobudur. Nah, berkumpul sekitar 3.000 relawan Projo dari seluruh Indonesia yang melaksanakan Rakernas selama 2 hari hingga hari Minggunya. Waduh, rame banget emang. Pak Jokowi hadir bersama Ibu Iriana ya, dari Jogja, dia langsung ke arah Magelang. Nah, tampak pula Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko dan juga Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo yang hadir terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Pak Jokowi juga sempat mampir ke Pasar Muntilan untuk bertemu biasa para pedagang dan mengecek harga-harga beberapa bahan pokok di sana. Nah, yang menarik adalah dalam sambutan di Rakernas Projo itu, Presiden Jokowi bilang begini, urusan politik ojo kesusu se, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Dan ini sontak peserta Rakernas dan juga tamu undangan riuh. Sambil saling pandang ke arah tamu-tamu yang hadir di Rakernas itu. Karena Pak Jokowi bilang begitu. Kan logis ya, begitu Pak Jokowi bilang mungkin yang kita dukung itu ada di sini. Kan orang jadi celingukan dan itu wajar. Celingukan jangan-jangan ada Anies di sini. Ternyata nggak ada. Aman. Ternyata juga kemudian hadirin juga celingukan. Jangan-jangan ada novel Mbak Muin di sini. Ya nggak ada. Aman. Ini ngapain novel sampai situ? Novel kan bukan projo, ya kan? Novel itu kan pro Anies. Nah, yang tersisa tinggal KSP Muldoko, kemudian ada Opa Sidarto juga, One Team Press, dan juga ada Bupati Magelang, Pak Ganjar Pranowo. Nah, jadi ketika Pak Jokowi bilang meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, itu kan berarti kemungkinan yang beliau maksud itu kan tinggal kalau nggak Pak Muldoko, ya Ganjar Pranowo. Kan nggak mungkin Bupati Magelang. Nah, di antara Muldoko dan juga Ganjar Pranowo, menurut keyakinan saya, ya pastinya Pak Ganjar Pranowo ya. Yang datang ke acara itu sebagai Gubernur Jawa Tengah, karena memang acaranya kan di wilayah dia, di Jawa Tengah. Karena memang hajatan Rakernas itu ada di wilayah hukum Jawa Tengah, makanya gubernurnya datang. Maksudnya itu. Meskipun Presiden Jokowi berpesan kepada relawan pro Jokowi atau Projo itu tadi agar jangan tergesa-gesa berbicara politik tentang calon presiden pada pemilu 2024, tapi ketidaksabaran tamu yang hadir memang sangat ketara. Sedemikian kuat magnet Pak Jokowi sebagai kingmaker pada 2024 nanti, sehingga publik memang menunggu kemana perahu besar alias Jokower ini akan diarahkan Pak Jokowi terkait pilihan figur yang akan menggantikan pada 2024 nanti. Saya coba menerka-nerka, saya coba menebak-nebak kenapa Pak Jokowi itu
kesekian kalinya bilang ojo ke susu alias jangan buru-buru. Kenapa? Ini adalah strategi politik menurut saya. Kadang nggak bisa kita simpulkan secara harfiah apa yang Pak Jokowi sampaikan. Pak Jokowi ini kan politisi matang yang penuh perhitungan. Permainan catur politiknya memang nggak main-main. Cantik sekali permainannya. Nah, ketika Pak Jokowi bilang jangan terburu-buru, maknanya bisa luas. Bisa jadi maknanya adalah kalian tetap kumpul dalam satu barisan sambil kawal apa yang saya dorong sebagai bintang baru perpolitikan nasional yang akan menggantikan saya. Bisa jadi begitu maksudnya. Atau maknanya adalah jangan terburu-buru. Kita lihat calon-calon lain yang sekarang sedang belingsatan. Iya, pengaruh Pak Jokowi memang sangat dalam menyembulkan figur siapa yang akan beliau restui atau mendapat blessing sebagai penerus apa yang Pak Jokowi kerjakan selama 10 tahun nanti. Sangat kuat karena memang ini pemimpin yang karakternya kuat, nggak gampang prihatin, nggak gampang goyah. Karakter kuat Pak Jokowi itulah yang membuat pembangunan yang sedang berjalan sekarang ini akan berkesinambungan. Karakter kuat Pak Jokowi itulah yang akan memunculkan sosok yang bisa saja sama kuat atau bahkan lebih kuat yang akan bertugas melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi ini. Pemimpin yang kuat, yaitu yang kuat secara sikap, kuat secara ideologi, kuat secara pemikiran, dan ringan tangan berpihak kepada rakyat kecil. Belum saya lihat kandidat lain selain di Ganjar Pranowo. Ya benar. Tidak pada Prabowo, Airlangga, Erik, apalagi Anies. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya. Yo, selamat akhir pekan Sobat Oposan dimanapun kalian melawan pemikiran kadrun. Sabtu kemarin seru ya. Kejadian di Jakarta salah satunya adalah demo-demo yang memuakkan. Karena masih jatuh korban ketika seorang Kapolsek kalau nggak salah dihajar masa demo di daerah Patung Kuda. Untung saja kabarnya Kapolsek itu selamat dan para pengeroyok sudah diamankan di Polda. Tuh kan, gimana demo mereka itu nggak bikin males. Ya beraninya main keroyok. Tapi episode kali ini kita bicara soal sinyal kuat Pak Jokowi terhadap siapa yang beliau minta jadi penerusnya pada 2024 nanti. Ya, jadi begini. Saat Rakernas Projo kemarin, Pak Jokowi bilang, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo ke susu, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Ungkap Pak Jokowi yang diiringi teriakan-teriakan para relawan Projo. Saat ini, menurut Pak Jokowi, masih terlalu dini untuk menentukan nama calon. Apalagi partai politik pun belum mengambil sikap mengusung siapa-siapa sebagai calon untuk maju 2024 mendatang. Kecuali spanduknya Nasdem. Spanduknya di mana-mana ya. Dinamika politik saat ini belum jelas. Partai apa mencalonkan siapa? Belum jelas. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju atau tidak kalau kita bersabar, setuju atau tidak. Nah, itu kata Pak Jokowi yang langsung disamber dengan jawaban dari peserta Rakernas dengan setuju. Lalu Pak Jokowi menyambung, nah, kalau tidak tergesa-gesa dulu, kalau sudah jawab seperti itu, saya kan juga jadi enak, katanya gitu. Kalau mendesak saya, nanti saya jadi keperucut. Tahu keperucut nggak? Keperucut itu mungkin keperucut itu gini. Tadinya mau nangkap yang ini, tiba-tiba lepas. Itu namanya keperucut. Bahasa Solo, bahasa Jawa, bahasa Solo ya, keperucut. Nah, Pak Jokowi juga bilang, sekali lagi, ojo ke susu, dise, G, setuju, kata Pak Jokowi. Diikuti teriakan, setuju. Luar biasa Rakernasnya. Enak ya kalau dengar Pak Jokowi pidato kayak gitu. Kayak lagi ketemu guru BP yang adem. Kan nggak mau ledak-ledak, marah-marah nggak kan. Nah, kalau pada saatnya nanti Pak Jokowi berjanji akan mengumpulkan seluruh relawan pada pertemuan tingkat nasional untuk membahas hal itu lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Jokowi juga meminta relawan untuk tetap solid dan menunjukkan bahwa semua masih dalam satu tarikan nafas yang sama. Ini sih keren ya menurut saya ya. Memang Pak Jokowi itu meskipun didukung PDIP, beliau kan bukan kader
murni partai ya. Beda dengan Ganjar yang sejak mahasiswa saja Ganjar itu ya memang sudah berafiliasi dengan partai nasionalis. Pak Jokowi itu baru dijadikan anggota partai begitu beliau terpilih jadi wali kota dulu. Nah, tidak aktif dalam kepengurusan. Jadi itu bukan bedanya kader murni dari awal dengan kader yang dikaderkan ya. Tapi dengan jumlah relawan yang besar, soalnya Pak Jokowi ini memiliki partai tanpa nama. Karena anggota banyak sekali. Wajar ketika Pak Jokowi sekarang mulai merangkul kembali relawan-relawan yang tetap setia mengawalnya sejak periode pertama lalu. Jumlah relawan yang besar ini tidak dipunyai oleh kandidat lain. Makanya beberapa figur kemudian membuat organ relawan. Dan dari sekian banyak figur yang memiliki relawan organik cukup besar adalah Ganjar Pranowo. Saya dengar hampir 50 atau 60 organ relawan. Bayangkan, kali berapa ratus ribu. Dari sini kita tahu Pak Jokowi memang pantas disebut sebagai kingmaker. Dan salah satu faktornya adalah meski tanpa partai sekalipun, tapi masa pendukungnya cukup besar. Dan masa pendukung adalah aset demokrasi. Saya selalu sebut bahwa relawan, pendukung atau relawan itu adalah aset demokrasi. Tapi relawan organik ya, bukan relawan bentukan dari atas. Nah, melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam Rakernas itu, saya mendapat banyak pertanyaan. Apakah artinya meski dengan bahasa yang sangat halus, Pak Jokowi sudah memastikan mendukung Ganjar? Saya sih simpel ya, saya simpel saja menjawabnya. Menurut saya 99%. Menurut anggapan saya, Pak Jokowi akan merestui Pak Ganjar untuk berlaga di 2024 dan gerbong besar Jokowi akan diarahkan ke sana. Kalau Pak Jokowi masih meminta kita bersabar, itu tak lebih dari sedemikian sopannya Pak Jokowi dalam konteks berpolitik ala Indonesia. Pak Jokowi masih memperhatikan perasaan banyak orang. Perasaan Prabowo, perasaan AHY, dan juga perasaan Puan. Ya, oh ya, saya juga tanya beberapa sobat oposan. Saya jawab satu-satu dan ini komentar mereka. Yang pertama dari Winda di Bandung. Dia bilang, akhirnya yang kami tunggu keluar juga. Siap kawal ketat Pak Garwo. Oh, Pak Garwo ya, Pak Garwo itu maksudnya Pak Garwo itu Pak Ganjar Pranowo untuk berlaga di 2024 ya. Salam beletak Mas. Oke, salam beletak kembali dari Winda di Bandung. Kemudian juga ada Mahmud Idam dari Magelang. Katanya, ya, acaranya di tempat saya loh. Mantap, Mas. Oke, terima kasih ya, Mas Mahmud Idam di Magelang. Acaranya di daerah Borobudur ya. Yang ketiga dari Clarissa Indrayani, Medan. Nah, coba PDIP juga ikutan sampaikan seperti Pak Jokowi, sehingga masyarakat juga bisa langsung adem, nggak ribut ngajuin calon masing-masing. Segala Haikal Hasan dicalonin. Woi, kita cari presiden bukan sales. Oke, makasih lah ya. Kemudian juga ada Juragan Etawa. Juragan Etawa, kambing ya. Juragan Etawa dari Garut, katanya, saya mau tanya apa PDIP masih ngotot mau calonkan selain Ganjar? Kalau ngotot biar aja, nggak ngaruh. Saya yakin Ganjar banyak yang mau dukung, jangan sampai Indonesia dipresideni kadrun. Ya, oke. Terima kasih buat sobat-sobat oposan semuanya ya. Komennya liar-liar semua. Oke, kita rehat sebentar. Bambang. Oh yeah. Come on. Awalnya Dari Pilkada Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Ya. diganjar. Sementara Ketua Umum Projo, Pi Aristiadi, mengatakan bahwa pihaknya akan taat pada apa yang diputuskan oleh Jokowi nanti. Projo berkomitmen untuk ikut apapun yang nantinya diputuskan oleh Jokowi terkait langkah politik relawan ke depannya. Wah, seru ya. Tantangan politik dan juga ekonomi tidak akan mudah ke depannya. Relawan itu akan taat. Merah kata Pak Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Pak Jokowi adalah putih kata Projo. Merah putih kata Pak Jokowi adalah merah putih kata Projo. Wah, lengkap sekali nih Pak Budi hari ini ya, ketuanya Projo. Sinyal Pak Jokowi juga sudah jelas. Ke arah relawan Jokowi pun sudah jelas. Artinya Projo jangan sampai berubah untuk tetap kawal ketat Pak Jokowi sampai akhir 2024 ya. Dan jangan mau terpengaruh oleh rayuan capres manapun. Tetaplah pendirian kita pada perintah Pak Jokowi.
Pak Jokowi juga sudah memberikan standar baru seorang presiden yang baik adalah yang berasal dari kepala daerah yang baik juga. Dan kita semua sepakat, jangan biarkan orang baik bertarung sendirian. Kalau Anies nggak bisa nyapres gimana? Nah, kalau itu biarkan dia nangis sendiri. Terima kasih sudah menonton Oposisi 69 FM. Tetap setia menjaga Pancasila, tetap bangga sebagai Indonesia. Jangan lupa untuk jilat bawahan dan tekan atasan. Beletak! Tarik ke Bambang! Indonesia, oposisi tanpa isu Projo. kepala. Oh Progan. no, ini negara gua. Projar.